Pancasila Nusantara, tanggung jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua sehat di sini dalam rangka untuk mengadakan presentasi ujian UAS mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Saya di sini Dinda Pratiwi Margolang dari SPI 2 ingin mengambil sejarah tentang sejarah adanya pondok pesantren di tanah air kita ini atau di Indonesia. Yang saya hormati selaku dosen pengampu pengantar ilmu sejarah yang bertugas untuk video UAS kami ini, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di dalam video ini saya akan menceritakan tentang bagaimana itu adanya pondok pesantren di Indonesia ini. Bagaimana adanya pondok pesantren di Indonesia ini? Kenapa harus ada pondok pesantren di Indonesia? Apa sekolah lain itu nggak cukup untuk tempat belajar para anak-anak bangsa gitu. Berikut videonya akan saya jelaskan secara detail dan secara lengkap agar teman-teman semua mudah dan mengetahui tentang sejarahnya pesantren di tanah air kita ini atau di Indonesia. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Saya Dinda Pratiwi Margolang. Saya akan menceritakan sejarah adanya pondok pesantren di tanah air. Baiklah, sebelum saya menceritakan sejarah adanya pondok pesantren di Indonesia, saya akan memberikan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian tentang apa itu pondok pesantren. Apa sih itu pesantren? Saya akan menjelaskan. Pasti belum banyak yang tahu tentang pengertian dari pondok pesantren. Menurut asal katanya, pondok pesantren itu berasal dari kata santri yang ia mendapatkan suatu imbuhan atau awalan pe dan akhiran yang menunjukkan suatu tempat atau tempat tinggal. Nah, dengan hal itu, pesantren artinya tempat tinggal santri. Sedangkan menurut Sujoko Prasojo, ia mengatakan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, dan pada umumnya dengan cara mengoperasikan, di mana seorang kiai mengajarkan suatu ilmunya, yaitu ilmu agama Islam kepada santri-santri, yang ia mengajarkan berdasarkan kitab yang ada, yaitu kitab yang ditulis di dalam bahasa Arab oleh para ulama kita. Kitab itu ditulis pada abad pertengahan. Dan para santri juga biasanya tinggal di sebuah pondok atau biasa kita sebut asrama. Nah, dalam asrama itu disitulah para santri tinggal. Pesantren juga merupakan tempat atau pendidikan yang dia dikembangkan oleh masyarakat. Dikembangkan oleh masyarakat untuk apa? Untuk tempat pengkajian segala persoalan yang ada di masyarakat, khususnya dalam bidang agama Islam, dalam bidang pengkajian agama Islam. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa pesantren itu sebagai wadah atau tempat pendalaman agama gitu. Dalam pendapat lain, yaitu Sindu Galba, ia mengatakan bahwa fungsi dari keberadaan pesantren itu sebagai wadah, seperti saya jelaskan tadi, untuk memperdalam agama Islam sebagai pusat penyebaran agama Islam yang diberikan sejalan dengan suatu gelombang pertama dari proses pengislaman di daerah Jawa.
daerah Jawa, bukan daerah Jawa saja, Jawa yang berakhir sekitar pada abad ke-16. Nah, pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, yang dia itu khas Indonesia banget gitu. Pondok pesantren mulai mendapat perhatian dari popularitasnya atau dia mulai naik daun itu pada abad ke-20 yang lebih dikenal dengan istilah tempat tinggal. Tempat tinggal atau pondok yang dia dibangun sangat sederhana, yaitu dibangun dengan menggunakan bambu sebagai tempat tinggal mereka. Bambu yang sangat sederhana dibangun sebagai tempat tinggal dan belajar mereka di masjid. Nah, Jamak Syarif mengatakan bahwa istilah pondok pesantren itu mulai mendapatkan popularitasnya pada permulaan paruh kedua abad, yaitu pada abad ke-20. Karena yaitu pusat pendidikan pesantren yang ada di Jawa dan Madura itu lebih dikenal dengan sebuah nama pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu yang sangat sederhana bangunannya, atau berasal dari kata bahasa Arab yaitu funduk. Funduk yang artinya hotel. Funduk artinya hotel atau tempat tinggal para santri. Lebih jauhnya, lembaga pendidikan pesantren juga telah berkembang luas di Indonesia pada abad yang saya sebutkan tadi, khususnya di daerah Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim, ia juga sebagai salah satu spiritual partner Wali Songo. Yang Wali Songo itu meninggal pada tahun 1419 di daerah Gresik di masyarakat Jawa. Biasanya juga dipandang sebagai guru besar tradisi pesantren di tanah Jawa. Sejarah tentang adanya pondok pesantren di tanah air. Mengenai asal-usul atau latar belakang tentang pondok pesantren ini, pesantren di Indonesia terjadi suatu perbedaan pendapat pada saat itu di kalangan para ahli. Pendapat pertama mengatakan bahwa pesantren itu berakar pada sebuah tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Nah, dalam pandangan ini dikaitkan dengan sebuah fakta bahwa penyebaran Islam di Indonesia pada saat itu atau pada awalnya sangat banyak dikenal dalam bentuk kegiatan gitu, dalam bentuk sebuah kegiatan tarekat dengan dipimpin oleh para kiai pada saat itu. Nah, salah satu kegiatan tarekat adalah ia melakukan suatu ibadah di masjid. Ibadah dikerjakan di masjid di bawah bimbingan kiai pada saat itu. Untuk keperluan tersebut, para kiai menyediakan sebuah ruangan khusus untuk menampung para santri sebelah kiri dan kanan masjid pada saat itu. Nah, para pengikut tarekat selain diajarkan suatu amalan-amalan tarekat, mereka juga diajarkan sebuah untuk membaca kitab agama gitu. Kitab agama dalam berbagai cabang ilmu. Nah, ilmu pengetahuan agama Islam itu diajarkan kepada mereka. Sedangkan pendapat kedua, ia mengatakan bahwa kehadiran pesantren di Indonesia itu dia diilhami oleh suatu lembaga pendidikan atau kutab namanya. Apa itu? Yaitu lembaga pendidikan pada masa kerajaan Bani Umayyah gitu. Nah, pada masa Bani Umayyah itu pada tahap berikutnya lembaga ini mengalami sebuah perkembangan yang pesat, yang sangat pesat. Kenapa? Karena didukung oleh masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus mereka patuhi oleh pendidikan anak didik bangsa atau anak didik bangsa Indonesia. Pendapat ketiga menyatakan bahwa pesantren sekarang merupakan pengambilan alihan dari suatu sistem pesantren dari orang-orang Hindu.
Hindu di Nusantara pada masa sebelum Islam ada. Nah, jadi lembaga ini dimaksud sebagai tempat atau mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu serta suatu tempat membina para kader-kader penyebar agama Islam tersebut gitu. Pesantren juga merupakan suatu kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Gitu. Pesantren juga merupakan sistem pendidikan yang Islami, gitu, yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu, gitu. Kesamaan pendidikan Hindu dan Buddha. Nah, pesantren juga disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah, suatu lembaga pendidikan para Islam pada saat itu. Nah, jadi setelah ditelusuri, mereka menelusuri bahwa sejarah menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pada awal pesantren ini itu terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa seperti Giri atau Gresik, Ampel Delta atau Surabaya, Bonang atau Tuban, Kudus, Lasem dan Cirebon. Nah, kota-kota tersebut, kota-kota yang saya sebutkan tadi itulah yang pada saat itu merupakan suatu kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung pedagang dunia pada saat itu, sekaligus tempat persinggahan para ahli dagang dan para mubalik Islam yang mereka itu datang dari Jazirah Arab seperti Persia dan Irak. Nah, keberadaan pesantren pada masa awal pertumbuhannya itu ia tidak terlepas dari sebuah sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah pada saat itu gitu. Kenapa? Karena hal ini bisa kita lihat gitu dari suatu aspek metode, materi atau kelembagaannya yang sangat besar diwarnai oleh corak-corak pendidikan Islam yang pada saat itu di negara Timur Tengah yang abad pertengahan. Dalam konteks penyebaran Islam itulah pesantren mulai terbentuk dan tumbuh di negara kita, di Indonesia. Kenapa? Karena hal ini begitu terlihat sangat jelas gitu pada Wali Songo yang ia menyebarkan ajaran Islam. Kebudayaan masyarakat setempat sering dijadikan sebagai modal dasar bagi masyarakat untuk mereka itu untuk menyisipkan ajaran-ajaran Islami gitu. Misalnya saja Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media daya. Nah, jadi Islamisasi kebudayaan sebagai strategi apa? Strategi penyebaran Islam yang tersebut tentunya sangat mempermudah diterima ajaran yang disampaikan oleh para ulama tersebut gitu. Karena itulah dalam catatan sejarah Wali Songo ia mengatakan bahwa sangat berhasil menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, kenapa? Karena demikian dalam sebuah catatan sejarah pada zaman Wali Songo itulah istilah pondok pesantren mulai dikenal di negara kita di Indonesia. Ketika itu Sunan yang bernama Sunan Ampel itu ia mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya. Ia menjadikannya sebagai pusat atau tempat pendidikan di tanah Jawa. Nah, para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang khusus untuk menuntut ilmu agama pada saat itu. Sangat banyak sih sebetulnya. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Goa, Talo, Sulawesi. Mereka sangat jauh untuk menuntut ilmu. Padepokan Sunan Ampel inilah yang menjadi suatu cikal bakal gitu, asal usul berdirinya pesantren di Indonesia atau di tanah air kita gitu. Nah,
salah seorang santri dari Padepokan Sunan Ampel. Santri itu adalah Sunan Giri yang mendirikan diri Kedaton. Beliau juga merupakan penasehat. Dia penasehat dan panglima militer ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit. Nah, keahlian beliau lah di bidang fikih. Beliau ahlinya di bidang fikih. Ia menyebabkan beliau diangkat menjadi mufti setanah Jawa pada saat itu. Nah, santri dari Sunan Giri ini adalah Raden Patah yang kemudian dia menjadi raja pertama di suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Demak, yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Nah, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa yang dibimbing oleh para wali songo. Nah, pada masa Raden Patah mulailah Kerajaan Demak mengirimkan ekspedisi ke Malaka. Ekspedisi ke Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus untuk merebut Selat Malaka dari tangan Belanda. Nah, jadi pesantren pada masa Wali Songo itu ia digunakan sebagai suatu tempat menimba ilmu. Pesantren digunakan suatu tempat untuk menimba ilmu sekaligus untuk menempatkan para santri agar menyebarluaskan suatu ajaran Islam atau suatu ajaran agama Islam. Nah, mendidik kader-kader pendakwah itu berguna. Nah, jadi disebarluaskan oleh mereka ke seluruh Nusantara. Nah, hasil sebarluasnya itu bisa dilihat sendiri. Nah, hasil sebarluas mereka itu Islam menjadi agama mayoritas yang di Indonesia, dan bahkan bukan hanya itu, jumlah pengikutnya adalah yang terbanyak di dunia gitu. Nah, setelah itu muncullah pula pesantren-pesantren lain gitu, yang ia mengajarkan ilmu agama di berbagai bidang berdasarkan kitab-kitab salaf atau kitab-kitab salafiyah gitu. Pesantren juga memiliki ciri khas di dalamnya. Yang pertama itu adalah pondok, dan yang kedua masjid, yang ketiga kiai, yang keempat santri, yang kelima kitab kuning, dan keenam pesantren modern, dan yang ketujuh pesantren tradisi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama pondok. Pondok itulah yang saya sebagai ahli pesantren mengetahui pondok itulah tempat para siswa, para santri, tempat kita untuk belajar di bawah pimpinan para kiai, para ustazah, para imam, tentang ajaran-ajaran agama Islam. Dan yang kedua masjid. Masjid itu tempat beribadah, di mana-mana masjid yang digunakan tempat ibadah. Nah, di pesantren itu perempuan sangat diwajibkan untuk melaksanakan ibadah di masjid, sholat di masjid. Nah, beda dengan lainnya, perempuan itu sangat diwajibkan untuk beribadah di masjid pesantren. Jadi di masjid itu kegiatannya selain salat juga bisa dilaksanakan untuk pengajaran ibadah dan pengajaran dan mendidik para santri dan santri putra, bahkan santri muda. Nah, di pesantren lain juga ada perbedaan sih antara masjid putra dan putri, tergantung pesantrennya. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan di pesantren lokasi. Yang ketiga tadi ada kiai atau ustaz. Mereka yang beramanah untuk mendidik kita dan membimbing kita menjadi seseorang yang berguna, apalagi seseorang yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu agama, menghafal Quran, belajar
Nah, santri itu bisa diri. Santri itu yaitu siswa. Jadi kalau sekolah luar, santri itu kalau di sekolah luar santri itu disebut dengan siswa. Tapi kalau di sekolah pesantren, pondok pesantren itu santri itu ya siswa itu ya santri. Nah jadi kan terus yang kelima itu ada kitab kuning. Nah kitab kuning itu biasanya kita sebut arang bundul ya. Nah disitulah kita dididik para ustadz untuk mengharokati kitab kuning itu atau tulisan yang tidak berbaris. Kita dididik mereka untuk kita diajari mereka, dibimbing untuk pandai membaca kitab kuning atau mengharokati atau biasa disebut menggarisi tulisan Arab di buku tersebut. Dan selanjutnya ada pesantren tradisional. Pesantren tradisional ini dia berbeda dengan pesantren modern. Pesantren tradisional ini dia lebih tradisional, lebih ke zaman dulu gitu. Dia masih menggunakan adat-adat tradisional juga, dan cara berpakaiannya juga berbeda dengan modern. Dan yang terakhir itu ada pesantren modern. Modern ini berbeda dengan pesantren tradisional yang saya jelaskan tadi. Modern itu ya namanya juga modern gitu. Ya pasti dia lebih kekinian gitu. Now gitu. Saya sendiri alumni pesantren modern itu saya bisa membedakan antara modern dan tradisional. Cara berpakaian saja sudah berbeda. Cara berpakaian modern dan tradisional itu sudah berbeda, nampak. Memang tradisional dan modern itu dia memang tertutup aurat, tapi dia lebih kekinian gayanya. Dan lelakinya kalau tradisional ini dia boleh memakai, dia tidak boleh memakai celana. Dia anak putranya, kalau lakinya itu masih boleh menggunakan celana, tapi bukan celana jeans ya. Nah, jadi kesimpulan tentang adanya pesantren di tanah air adalah pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, di mana seorang kiai yang mengajarkan ilmu agama Islam kepada santrinya berdasarkan kitab yang dituliskan dalam bentuk bahasa Arab oleh para ulama. Nah, dalam konteks penyebaran Islam itulah pesantren mulai terbentuk dan mulai tumbuh di Indonesia, yaitu pada awal abad ke-20. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai asal-usul adanya pondok pesantren di tanah air. Saya sangat berharap teman-teman sudah memahami tentang adanya pondok pesantren di tanah air atau Indonesia. Demikianlah video dari saya. Saya Dinda Pratiwi Margolang mengakhiri video ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman yang sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.